Kawan-kawan, dalam video ini aku akan berbicara tentang apa itu Syiah dan gimana sih kok bisa mereka ada di Indonesia. Kamu tentunya penasaran kan? Ayo ikuti video ini. Sebelum aku mulai, jangan lupa subscribe dulu ya dan klik tombol lonceng. Oke? Bismillah. Kawan-kawan, Syiah secara bahasa artinya kelompok atau pendukung kelompok tertentu. Ada beberapa pandangan dari para ahli mengenai pengertian kelompok Syiah secara istilah. Dan yang paling mendekati bahwa kelompok Syiah adalah sebuah sebutan untuk semua mereka yang menganggap Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Khulafaur Rasyidin sebelumnya dan memandang bahwa Ahlul Bait lebih berhak menjadi khalifah. Ahlul Bait artinya keluarga Nabi dan keturunan Nabi SAW. Perkembangan Syiah dimulai sejak terjadinya perselisihan antara sahabat Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu taala anhum. Sebagian dari kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib menyebut dirinya sebagai Syiahnya Ali. Maksudnya pendukungnya, pembelanya Ali bin Abi Thalib. Bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Namun saat itu mereka tidak mengkafirkan kelompok yang berseberangan dengan mereka. Kemudian ada keyakinan yang berkembang di antara mereka, meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada sahabat yang lainnya. Ali pun ketika mendengar ucapan ini, dia marah dan mengancam akan menghukum orang yang menyatakannya. Dia berkata, siapa yang melebihkanku di atas Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia cambukan penuduh zina. Kemudian seiring waktu berkembanglah di zaman setelahnya kelompok Syiah ini secara ideologi hingga muncul keyakinan baru. Di antaranya bahwa mayoritas sahabat itu kafir karena dianggap mengambil hak Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dalam khilafah atau kepemimpinan. Dan bahkan ekstremis mereka sampai-sampai menyatakan Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Dan juga meletakkan sifat-sifat ketuhanan kepada keturunannya juga. Setelah itu berkembanglah kelompok Syiah hingga terpecah menjadi sekte-sekte yang banyak. Dengan penyimpangan yang bertingkat-tingkat. Ada kelompok Kaisaniyah, Sabaiyah, Rafidah, Itsna Asyariyah. Ada juga kelompok Zaidiyah dan kelompok-kelompok yang lain. Dan masing-masing kelompok tadi juga terpecah menjadi sekte-sekte yang menjadikan jumlah sektenya sangat banyak sekali. Namun hari ini yang paling banyak dianut di dunia saat ini adalah dua kelompok utama, yaitu Syiah Rafidah atau 12 imam atau Itsna Asyariyah. Yang kedua adalah Syiah Zaidiyah. Kawan-kawan, kalian tentunya penasaran bagaimana sih kok bisa paham Syiah ini masuk ke Indonesia? Oke, dengarkan cerita berikut ini. Pada awal tahun 800-an Masehi, datanglah rombongan dagang dari Arab yang berlabuh di pelabuhan Bandar Perlak di kota Aceh. Selain berisi pedagang, kapal itu juga mengangkut para dai yang akan berdakwah di daerah tersebut. Salah seorang penumpang yang beraliran Syiah turun dan tinggal di kota Perlak dan mendakwahkan Islam di sana. Konon orang itu bernama Sayyid Ali Al-Muqtabar. Hingga akhirnya ia menikahi dengan salah satu bangsawan di kota Perlak dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Abdul Aziz. Di kemudian hari pada tahun 840 Masehi, anak inilah yang akhirnya mengumumkan berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia dan beraliran Syiah yang diberi nama Kerajaan Perlak sesuai dengan nama kotanya. Dengan raja pertama Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Kekuasaannya berlangsung hingga wafat pada tahun 864 Masehi dan digantikan dengan penerusnya yang bernama Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdur Rahim Shah. Ia pun juga berkuasa hingga wafat pada tahun 888 Masehi dan digantikan oleh penerusnya bernama Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abbas Shah. Pada masa kepemimpinan Abbas Shah ini mulai terjadi konflik antara Islam Sunni dengan Syiah yang berakhir dengan perdamaian dan kesepakatan pembagian kerajaan Perlak menjadi dua bagian. Perlak pesisir dikuasai oleh Syiah dan Perlak pedalaman dikuasai oleh Sunni. Ketika terjadi penyerangan dari kerajaan Sriwijaya, Raja Perlak pesisir mati dalam serangan tersebut dan akhirnya seluruh Perlak bersatu di bawah kepemimpinan kerajaan Perlak Sunni, yaitu di bawah kepemimpinan Sultan Makhdum Alauddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat. Kerajaan Perlak Sunni ini berlanjut terus yang pada akhirnya pada tahun 1292 Masehi, kerajaan Perlak resmi disatukan dengan kerajaan Islam Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, putra dari Sultan Maulana Malik As-Saleh. Dan berakhirlah kisah Syiah Indonesia
di masa pertama. Pada tahun 1979, sebuah revolusi bangkit di negeri Iran di bawah pimpinan seseorang bernama Ayatullah Khomeini. Dan ia sukses menggulingkan rezim yang saat itu dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi. Dan mulailah penyebaran Syiah ke negara-negara Asia dilancarkan melalui dukungan politik dan diplomasi. Kemudian di kota Bangil, Jawa Timur pada tahun 1976, seorang bernama Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi mendirikan pesantren yang diberi nama Yayasan Pesantren Islam Bangil atau biasa disebut YAPI. Tahun 1983, masyarakat dikagetkan dengan adanya kunjungan resmi pemerintah Iran ke pesantren YAPI Bangil. Mereka diantaranya utusannya adalah Ayatullah Ibrahim Amini, Ayatullah Masduki, dan Hujjatul Islam Mahmudi, dan juga beberapa rombongan yang lainnya. Hasil dari pertemuan tersebut adalah diterimanya 10 murid pilihan Husain Al-Habsyi untuk belajar di kota Qum di Iran. Sejak saat itu juga hingga wafatnya Husain Al-Habsyi pada tahun 1994, beliau bertanggung jawab penuh untuk menyeleksi para kandidat yang ingin nyantri dan kuliah di negeri Iran. Kawan-kawan, suatu hari majalah milik NU yang bernama Aula pada edisi November tahun 1993 menerbitkan sebuah bocoran surat Husain Al-Habsyi yang ia tujukan kepada seorang Syiah di Iran, yang isinya menyebutkan bahwa dirinya sedang menutupi jati diri kesyiahannya di Indonesia. Dan hebohlah warga Jawa Timur mendengar berita ini, dan mulailah satu persatu para ulama dan tokoh meninggalkan Husain Al-Habsyi yang ternyata dirinya seorang Syiah. Link berita tentang surat tersebut aku sediain di bawah di caption video ini. Kalian bisa klik. Kawan-kawan, pada perkembangannya Syiah mendirikan banyak lembaga dan yayasan di Indonesia. Di antaranya ada lembaga atau yayasan Ijabi, yaitu Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ada juga ABI, yaitu Ahlul Bait Indonesia, dan lembaga-lembaga lainnya. Di caption aku juga kasih link yang isinya daftar lembaga Syiah di Indonesia. Kalau kalian penasaran, klik aja di sana. Oke kawan-kawan, tentunya kalian penasaran kan? Sebenarnya ajaran Syiah itu kayak gimana sih? Beda nggak dengan ajaran Islam yang dikenal di Indonesia? Oke, agar kita tahu lebih dalam tentang apa aja sih keyakinan-keyakinan dan perbedaannya dengan keyakinan umat Islam di Indonesia, aku akan jelaskan insya Allah di video-video berikutnya. Kalian pantengin terus channel ini dan jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Lalu kalian share ke teman-teman kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.